Halo Sobat SG, terima kasih telah mengklik channel Bimbel SG. Selamat datang di channel Bimbel SG. Kali ini kita akan membahas materi barisan dan deret. Oke, nanti termasuk ada barisan deret aritmatika, geometri, dan deret tak hingga. Oke, di bagian akhir nanti ada juga latihan soalnya ya, jadi silakan disimak videonya sampai akhir. Barisan dan deret. Di materi barisan dan deret yang akan kita bahas kali ini terdapat 3 subbab pokok yang akan kita bahas. Pertama adalah barisan dan deret aritmatika, yang kedua adalah barisan dan deret geometri, dan yang terakhir adalah deret geometri tak hingga atau lebih dikenal deret tak hingga. Oke, berikutnya kita mulai dari yang pertama, deret aritmatika. Barisan aritmatika merupakan suatu barisan yang memiliki selisih yang sama antara dua suku yang saling berdekatan. Jadi setiap dua suku yang berdekatan itu punya selisih yang sama. Kemudian nilai selisih yang sama tersebut biasanya diistilahkan dengan beda atau disimbolkan dengan simbol B kecil. Itu artinya beda atau selisih di antara dua suku yang saling berdekatan. Cara menghitung beda dari barisan tersebut adalah U2 dikurangi U1 atau U3 kurangi U2 dan seterusnya, sehingga bisa disimbolkan sebagai UN dikurangi UN-1. Oke, contohnya di situ ada ilustrasi gambar 2 buah batang, kemudian yang kedua ada 4, yang terakhir ada 6. Jadi masing-masing itu nambah 2 batang. Jadi 2, 4, 6, maka bedanya bisa kita simbolkan plus 2 dan plus 2. Nah, rumus umum barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Dengan UN menyatakan suku ke N, dan A adalah suku pertama, kemudian ada N itu menunjukkan banyaknya suku di barisan tersebut, dan B adalah beda yang tadi udah kita bahas. Nah, dari rumus tersebut bisa didapatkan sebagai berikut. Oke, jadi kalau ada UN, rumusnya tadi A plus N-1 kali B. Nah, jadi kalau suku pertama atau U1 sama dengan A plus 1 dikurangi 1 kali B sehingga hasilnya sama dengan A. Nah, nanti dalam pengerjaan soal lebih gampang kalau kalian sudah hafal mengubah bentuk dari masing-masing UN tersebut. Jadi kalau ada U1 sama dengan A, U2 sama dengan A plus B, U3 sama dengan A plus 2B, dan seterusnya. Oke, tentukan, ini contoh soal pertama ya, ini lebih simple dari mulai yang paling simple dulu. Tentukan suku ke-11 dari barisan berikut. Ada barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Dari barisan tersebut pertama kita dapat nilai A, yaitu suku pertamanya adalah 2 ya. Kemudian bedanya bisa menggunakan suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga dikurangi suku kedua, dan seterusnya. Di situ kita pakai suku kedua kurangi pertama, jadi 5 dikurang 2. Jadi bedanya sama dengan 3. Jika menggunakan suku yang lain, hasilnya juga akan sama. Oke. Kemudian kita gunakan rumus UN untuk mencari nilai suku ke-11. Oke. Suku ke-11 berarti A plus 10B, sesuai bentuk tadi sebelumnya ya. Kemudian kita substitusi, A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 3. Jadi 2 plus 10 kali 3. Nah, didapatkan hasilnya 2 plus 30, maka didapatkan suku ke-11-nya adalah 32. Nah, ini berikutnya, satu lagi. Diketahui suku kedua dan suku keempat suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 6 dan 14. Nah, yang diminta adalah sama kayak sebelumnya, tentukan nilai suku ke-11. Oke. Pertama, kita mulai dari U2 sama dengan A plus B, jadi hasilnya 6, itu persamaan pertama. Yang kedua, U4 berarti A plus 3B, hasilnya 14. Kemudian kalau di aritmatika itu dua persamaan seperti ini bisa langsung kita eliminasi. Oke, di situ kita eliminasi, dapat negatif 2B sama dengan negatif 8, jadi dapat nilai B sama dengan 4. Kemudian substitusi ke salah satu persamaan, di situ kita pakai persamaan 1, jadi A plus B sama dengan 6, kemudian B disubstitusi hasilnya 4, jadi didapatkan A sama dengan 2. Oke.
Berikutnya tinggal kita masukkan ke rumus UN untuk mendapatkan suku ke-11. U11 sama dengan A plus 10B, A-nya disubstitusi 2 dan B-nya 4. Jadi 2 plus 10 kali 4. Hasilnya sama dengan 2 plus 40, jadi 42. Oke, berikutnya kita ke suku tengah barisan aritmatika. Nah, di barisan aritmatika ada istilah suku tengah, itu mirip kalau di materi statistika ada namanya median. Itu hampir mirip ya. Nah, barisan aritmatika dia syaratnya punya suku tengah kalau banyak sukunya itu ganjil atau n-nya ganjil. Kenapa? Karena kalau n-nya genap nanti nggak ada tengah-tengahnya. Nggak pas di suatu bilangan. Jadi syaratnya harus ganjil. Kemudian rumusnya adalah UT atau suku tengah sama dengan A plus UN dibagi 2 atau U1 plus UN bagi 2. Sama ya. Nah, kemudian simbolnya sama seperti sebelumnya, A adalah suku pertama, UT suku tengah, dan UN adalah suku ke N atau suku terakhirnya. Nah, kemudian ada istilah sisipan di barisan aritmatika ya. Jadi misalkan ada barisan U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Kemudian akan disisipkan di antara dua barisan berurutan, suku berurutan, disisipkan K buah suku. Maka akan terbentuk barisan aritmatika baru dengan bedanya, jadi yang berubah adalah bedanya, karena suku pertamanya tetap, suku terakhirnya pun kalau misalkan ada, dia juga akan tetap. Jadi yang berubah cuma beda, di situ simbolnya B bintang, jadi sama dengan B per K plus 1, itu rumusnya. Kemudian B bintang menyatakan beda barisan baru setelah disisipi tadi ya. Kemudian B tadi beda di awal, dan K adalah banyaknya suku yang disisipkan di antara dua suku barisan awalnya tadi. Oke, contoh ya. Misalkan ada barisan yang A 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yang kedua ada 3, 5, 7, 9, dan terakhir 2015. Nah, yang diminta adalah suku tengah. Nah, untuk contoh yang A itu sebenarnya udah kelihatan, suku tengah kan artinya yang ada di paling tengah. Jadi ini cuma untuk membuktikan bahwa rumus yang tadi kita dapatkan itu berlaku di sini. Oke. Jadi UT sama dengan A plus UN bagi 2. Untuk yang A, nilai suku pertamanya 2 dan UN-nya adalah 14. Jadi tinggal ditambahkan 2 tambah 14 bagi 2, jadi hasilnya sama dengan 8. Kemudian untuk yang bagian B, di situ tidak kelihatan di tengah-tengahnya itu berapa, karena cuma ada barisan awalnya 3, 5, 7, 9, dan terakhir langsung 2015. Jadi inilah fungsi kalau barisannya banyak, kita harus gunakan rumus ini, A plus UN bagi 2. A-nya adalah 3, UN-nya 2015, kemudian ditambahkan dibagi 2. Jadi dapat hasilnya 1009. Kemudian contoh berikutnya yang berhubungan dengan sisipan tadi, diketahui ada barisan 1, 9, 17, 25, dan seterusnya. Kemudian jika di antara dua suku yang berdekatan disisipkan 3 bilangan, jadi di antara 1 dan 9 dimasukkan 3 bilangan. Di antara 9 dan 17 juga dimasukkan 3 bilangan. Nah, maka tentukan barisan aritmatika baru yang terbentuk. Jadi kita nggak bisa ngasal masukkan 3 bilangan di antara 1 dan 9, 9 dan 17, dan seterusnya. Jadi, kenapa nggak boleh ngasal? Karena barisan yang terbentuk harus berupa barisan aritmatika juga. Jadi, selisih antar sukunya juga tetap harus sama. Maka kita gunakan rumus sisipan tadi. Oke, pertama nilai beda di awalnya kelihatan ya. 1, 9, 17, berarti masing-masing itu selisihnya 8. Bisa pakai 9 kurang 1, atau 17 kurang 9, dan seterusnya. Jadi nilai bedanya sama dengan 8. Kemudian untuk nilai K-nya di situ ada di keterangan soalnya disisipkan 3 bilangan di antara dua suku berdekatan. Jadi K-nya sama dengan 3. Nah, berikutnya B bintang atau beda barisan baru setelah disisipkan, rumusnya tadi B per K plus 1. Terus disubstitusi B-nya 8, K-nya 3, jadi dapat 8 per 3 plus 1. Jadi hasilnya 2. Artinya barisan baru yang terbentuk itu nanti bedanya menjadi 2. Sedangkan suku pertamanya itu tetap. Oke, jadi bisa kita tulis suku pertamanya 1,
seperti soal awal, kemudian bedanya jadi 2. Jadi suku berikutnya tinggal kita tambahkan 2. 1 tambah 2 jadi 3, tambah lagi jadi 5, dan seterusnya. Jadi dari situ kelihatan di antara 1 dan 9 ada 3 buah sisipan, yaitu 3, 5, 7. Di antara 9 dan 17 juga ada 3 buah sisipan, 11, 13, dan 15. Jadi ini sudah sesuai dengan rumus yang tadi kita paparkan. Nah, berikutnya deret aritmatika. Nah, apakah beda deret sama barisan tadi? Kalau barisan itu tiap sukunya dibedakan atau dipisah dengan tanda koma. Kemudian kalau deret itu artinya penjumlahan. Jadi masih berhubungan sama barisan tadi. Cuma bedanya deret adalah merupakan jumlah dari suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi dari barisan aritmatika tadi kita jumlahkan suku-sukunya. Dan di deret aritmatika simbolnya bukan lagi UN tapi SN. Jadi SN artinya deret, kalau UN artinya barisan atau suku ke N. Oke. Kemudian misalkan ya, S1 berarti kan cuma ada satu suku, berarti sama dengan U1. Jumlah satu suku pertama. Atau sama dengan A juga. Kemudian ada U2 berarti jumlah 2 suku pertama. U1 tambah U2. Kalau U3 berarti U1 tambah U2 tambah U3. S3 ya. Kalau S4 berarti U1, U2, U3, U4 semuanya dijumlah. Nah, sedangkan kalau sukunya ada banyak, misal ada sampai suku ke N, maka kita punya rumus SN untuk N suku pertama. SN sama dengan N per 2, 2A plus N-1 dikali B. Dan ada satu lagi, yaitu SN sama dengan N per 2A plus UN. Nah, kedua rumus ini hasilnya akan sama, cuma bedanya adalah rumus yang kedua, yang bagian bawah itu lebih gampang dipakai, tapi syaratnya jika di soal itu nanti udah ada UN-nya atau suku terakhirnya. Jadi kalau sudah ada suku terakhirnya, samaannya bisa pakai rumus yang kedua karena lebih gampang. Tapi kalau nggak ada UN-nya, cuma ada A sama B-nya, atau pokoknya nggak ada suku terakhirnya gitu. Jadi harus menggunakan rumus yang pertama. Oke, contoh berikutnya. Tentukan jumlah 11 suku pertama dari barisan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke, dari sini nanti kita dapatkan ya. Pertama pasti suku pertamanya sama dengan 2. Kemudian bedanya adalah bisa gunakan 4 kurangi 2 atau 6 kurangi 4, 8 kurang 6, dan seterusnya. Jadi nanti juga dapat bedanya sama dengan 2. Oke, sekarang kita cek penyelesaiannya. Tadi dapat A2 dan B juga sama dengan 2 ya. Nih, A sama dengan 2 dan B juga sama dengan 2. Nah, sehingga kalau ditanyakan jumlah 11 suku pertama, tinggal kita masukkan ke rumus SN tadi. SN sama dengan N per 2, 2A plus N-1 kali B. Terus substitusikan, E-nya diganti 11, kemudian A-nya diganti 2, dan B-nya diganti 2 juga. Terus didapatkan 11 per 2 dikali 4 plus 20. Jadi hasilnya 11 per 2 dikali 24. Nah, 24 bagi 2, 12. 12 kali 11, 132. Jadi artinya jumlah 11 suku pertama dari barisan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya adalah 132. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh soal dari SIMAK UI. 11 buah bilangan ya, membentuk barisan atau deret aritmatika dan mempunyai jumlah 187. Nah, jika pada setiap dua suku yang berdekatan, jadi di antara suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya disisipi oleh, di situ keterangannya adalah disisipi oleh rata-rata dua suku yang saling berdekatan. Berarti sisipannya cuma ada satu ya. Jadi tiap dua suku disisipi satu bilangan. Tiap dua suku disisipi satu bilangan. Dan satu bilangan itu adalah rata-rata dari masing-masing dua suku tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah deret baru yang terbentuk sama dengan berapa. Oke, kita cek pembahasannya. Pertama, kita misalkan barisan tersebut atau deret tersebut, karena di sini bentuknya penjumlahan ya, berarti deret aritmatika tersebut, suku pertamanya adalah A. Jadi pertama ini suku pertamanya A. Suku kedua berarti A plus B. Oke, suku pertama A, suku kedua A plus B, dan seterusnya. Sampai suku terakhir kan suku ke-11 karena ada 11 suku.
Jadi suku terakhirnya adalah A plus 10 dan jumlahnya adalah 187. Nah, berikutnya kita gunakan rumus SN. SN barisan aritmatika atau deret aritmatika. Di situ tadi N-nya adalah 11, kemudian nanti substitusi A-nya tetap A, dan UN-nya adalah A plus 10B. Oke, SN sama dengan 11 per 2, A plus 10B. Oke, sehingga kita dapatkan SN tadi hasilnya udah ada 187, sama dengan 11 per 2, 2A plus 10B. Kemudian 2A plus 10B-nya bisa langsung kita bagi 2, jadi didapatkan 187 sama dengan 11 kali A plus 5B. Kemudian 11-nya pindah ruas ke depan, sehingga kita dapatkan A plus 5B sama dengan 17 ya. A plus 5B sama dengan 17. Nah, berikutnya kita ke bentuk sisipannya. Nah, di sini lebih ke arah logika sisipan tadi ya. Jadi ada 11 suku, dan masing-masing di antara dua suku disisipi satu bilangan. Berarti misalnya, biar gampang kita pakai pemisalan, misal ada 5 suku. Nah, di antara tiap suku yang berdekatan ini disisipi satu bilangan. Jadi di sini ada 1, di sini ada 1, di sini 1, dan di sini 1. Jadi kalau ada 5 suku, maka sisipannya ada 4. Karena sela-selanya ada 4, selisihnya 1. Nah, berarti kalau di soal tersebut ada 11 suku, berarti banyak sisipannya ada 10, ya. Tadinya 11 suku, disisipi sisipannya ada 10 buah. Jadi total banyak sukunya atau N-nya sekarang ada 21. Dengan suku pertamanya sama dan suku terakhirnya juga sama. Bedanya cuma di bagian banyak sukunya dan B-nya tadi. Sehingga kita bisa langsung hitung jumlah 21 suku yang sudah termasuk sisipannya tadi. Rumusnya pakai rumus SN biasa, N per 2 A plus UN. Oke, N-nya berarti diganti 21, A-nya sama dengan A tetap, dan UN-nya berarti A plus 10B tetap, karena suku terakhirnya tadi adalah A plus 10B. Kemudian tinggal kita jumlah, nanti di dalam kurung jadi 2A plus 10B, kemudian kalau dibagi 2 berarti jadi 21 kali A plus 5B. Nah, A plus 5B tadi didapatkan dari persamaan sebelumnya, hasilnya 17 ya. Jadi sama dengan 21 kali 17. Jadi jumlah deret tersebut setelah disisipi adalah 357. Oke, kesimpulannya dari soal tersebut adalah jumlah deret yang tadi setelah disisipi banyaknya ternyata ada 10 adalah 357. Jadi jawabannya adalah C. Oke, gimana Sobat SK? Semoga video yang kita bahas kali ini bisa kalian pahami ya. Kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe channel SK ya. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya. Terima kasih.